علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Al-Ustaz Kiai Haji Rahmatullah SPDI beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehat walafiat, Allah lindungi dari segala sesuatu yang tidak diinginkan, Allah berikan keberkahan umurnya, tambahkan ilmunya dan rezekinya bisa membimbing kita sehingga hari kiamat nanti. Para asatidzah yang begitu banyak, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu nama-namanya. Mudah-mudahan ya, kita bersama bisa kumpul di dunia juga bisa berkumpul di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para ibu-ibu sekalian, alhamdulillah wa syukurillah Allah masih memberikan taufik dan hidayah sehat wal afiat sehingga Allah mudahkan langkah kita untuk hadir majlis ilmu. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat dan lindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam kita haturkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum menyampaikan, saya boleh mengenalkan diri Bu ya. Nama saya Muhammad Rafi'i atau Ahmad Rafi'i, mantunya Al-Ustaz Haji Mardani. Jadi saya manggil Encing Tullah, Encing Seni manggilnya. Ya. Jadi mantu dari Posena, orang manggil Posena ya, Ustaz Haji Mardani. Alhamdulillah. Saya dapat dari anak perempuan yang bontot, Anis, ya, suaminya Anis. Dulu mertua Ustaz Mardani ngaji sama orang tua saya, dapat setahun meninggal, saya masih di pondok, ya. Akhirnya Ustaz Mardani ngaji sama saya pulang pondok, ya, dapat berapa bulan, suruh ngajarin ke sini, ke Cibarengkok, Jakarta. Biasanya Ustaz Mardani ngaji di Bangka, ya, ngaji sama orang tua meninggal, suruh nurusin. Akhirnya ngaji ke sini. Saya kagak tahu tuh setiap hari Ahad yang ngasih makanan Anis tuh. Pas sudah 3 bulan, nah ini kok orang di dalam mimpi saya nih, ya kan? Saya kagak niat mencari istri, ngajarin apa, mertua aja. Belum jadi mertua. Pas 3 bulan saya ngajar bolak-balik selama sepekan, ya. Nah kok ini kok dalam mimpi saya, nggak pakai basa-basi, nggak pakai kenal-kenalan dah. Saya minta telepon dari adiknya, moga jadi suami abang. Kalau mau ngomong enggak ya udah, ya kan, langsung diterima. Alhamdulillah. Kenapa? Udah ketemu dalam mimpi jadinya. Ya, jadi petunjuk Allah semuanya. Ya, nggak pakai pacaran dah. Ya, alhamdulillah bisa silaturahim ke sini. Ya mudah-mudahan bisa lebih merapat silaturahim sebagai saudara. Ya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, kita sudah masuk tanggal berapa Sya'ban dulu? 21 Sya'ban. Apa saja yang terjadi di bulan Sya'ban dan apa saja yang Allah karuniakan di bulan Sya'ban kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja, Bu? Di bulan Sya'ban ini terjadi tahwilul qiblah, perpindahan arah kiblat. Dulunya kiblatnya kemana, Bu? Ibu sholat kalau kiblat kemana? Ngadep Ka'bah. Kalau ini bukan Ka'bah, Bu. Jadi arah kiblat. Kalau ngadep kiblat, kita di depannya Ka'bah. Jadi arah tijaha. Jadi kalau kita tempatnya jauh namanya
arah kiblat, bukan ngadap kiblat. Kalau ngadap kiblat memang di depan kita Ka'bah. Jadi kalau kita jauh namanya arah kiblat. Nah itu kaum muslimin yaitu Rasulullah bersama para sahabat, ya, sebelum sekarang ngarah kiblatnya ke Masjidil Haram itu Ka'bah, itu ke Masjidil Aqsa, ya. Sebagaimana tadi sudah dibacakan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, itu peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tahun 10 kenabian. Bu, tahun 10 kenabian berarti usia Rasul berapa, Bu? 10 kenabian, usia Rasul berapa? Rasulullah kan diangkat menjadi nabi dan rasul 40 tahun. Berarti kalau 10 tahun kenabian berapa? 50. Nah, disitulah tahun 10 kenabian, tahun Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa? Karena istri beliau, pertama pamannya dulu, ya, Sayyidina Abu Thalib meninggal dunia, yang apa? Yang menolong beliau. 3 hari kemudian istrinya Sayyidatuna Khadijah. Maka tahun tersebut tahun Amul Huzni, tahun kesedihan. Ini awal cerita sebelum Isra Mi'raj, ya. Itu belum ada kewajiban sholat. Jadi kaum muslimin satu di Mekah selama 10 tahun, ya 11 tahun belum ada kewajiban sholat, hanya tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena beliau sangat bersedih karena orang-orang yang membela beliau berdakwah meninggal dunia. Pamannya yang membackup daripada gangguan kaum Quraisy. Istrinya yang kaya raya, 2/3 Mekah kekayaan beliau habis buat berdakwah, ya. Bahkan ketika sebelum meninggal dunia, Sayyidatuna Khadijah ngomong pada putrinya Sayyidah Fatimah, wahai anakku, ya, bilang ke ayahmu kalau memang seluruh harta, ya, ibu sudah habis, tidak bisa menolong, membantu usaha dakwahmu, andai kata tulang belulang ibu bisa jadikan penolong dakwah, ketika ibu meninggal jadikan jembatan untuk dakwah. Terus saking apa? Menolong perjuangan Rasulullah SAW, ya. Maka apa? Rasulullah yang begitu ditolong dengan backup pamannya, dengan harta istrinya, bersedih. Kenapa? Manusiawi. Nah, pada tahun 12 kenabian barulah Allah menghibur Rasulullah SAW dengan Isra Mi'raj. Berarti usia baginda Rasul berapa? 52 tahun. Kan diangkat menjadi Nabi Rasul 40 tahun, tambah 12, 52 tahun. Baru dah diberangkatkan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa menuju bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dapat perintah sholat yang asal 50 jadi 5 waktu. Itu tahun 12 kenabian. Apakah langsung diperintahkan sholat? Nggak langsung. Kapan mulai sholat yang wajib sholat? Pas Nabi hijrah, ya, hijrah kemana? Ke Kuba. Sebelum ke Masjid Nabawi yang di mana makam Rasul, ya, beliau bikin masjid duluan namanya Masjid Kuba. Ibu yang udah pernah umrah atau bagaimana di sini, ya, mudah-mudahan bisa berangkat semua. Amin ya robbal alamin. Perlu dicita-citakan, ya, alhamdulillah. Jadi apa? Masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah Masjid Kuba, bukan Masjid Nabawi, bukan. Nah, disitulah awal kewajiban sholat 5 waktu. Padahal tahun 12 Nabian belum ada perintah kewajiban sholat, baru diperintahkan tapi belum diwajibkan kepada kaum muslimin. Pas baginda Rasul hijrah, ya, jadi bangun Masjid Kuba, disitulah baru kewajiban sholat 5 waktu. Kemana arah kiblatnya? Masjidil Aqsa. Padahal di Kuba daerahnya daerah Madinah, maksudnya. Nah, tapi apa? Kiblatnya ke Masjidil Aqsa, ke Palestina. Nah, kurang lebih berapa lama Rasulullah bersama kaum muslimin ngadap kiblatnya ke Masjid Aqsa? 17 bulan 3 hari. Nah, pada tahun 2 Hijriah malam nisfu Sya'ban barulah perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ilal Masjidil Haram. Nah, ketika malam nisfu Sya'ban itu Rasulullah apa? Taqallaba wajhahu.
nadah ke langit, ya ke langit turun lagi. Tapi nggak minta Rasulullah, cuma dengan bahasa isyarat dengan mukanya. Tapi Allah tahu keinginan baginda Rasul. Kenapa Rasulullah ingin perubahan dari Masjid Aqsa ke Masjid Haram? Karena Masjid Aqsa di saat itu orang-orang Yahudi juga menganggap tempat sucinya Masjidil Aqsa. Makanya Rasul nggak mau sama dengan orang Yahudi. Akhirnya Allah tahu perasaan hati Nabi, maka apa? Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Nah, pada mulai tahun 2 Hijriah, malam nisfu Sya'ban, sepekan yang lalu Bu ya. Ya kan nisfu Sya'ban sepekan yang lalu itu turunnya apa? Tahwilul qiblah, perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ila Masjidil Haram. Berapa bulan Bu tadi? 17 bulan 3 hari. Itu ya selama 17 bulan 3 hari sholatnya nggak ada kemana? Masjidil Aqsa. Nah, semenjak itu tahun 2 Hijriah sampai sekarang baru kita apa? Ke Masjidil Haram Ka'bah supaya apa? Tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Itu pertama di antara kejadiannya. Kedua, ya, bulan Sya'ban juga turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu juga tahun 2 Hijriah. Maka perintah apapun yang Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk syarat umatnya, Allah tidak pernah melaksanakan kecuali sholawat. Maka hukumnya wajib bagi orang muslimin muslimat sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking Allah sayang kepada umat Rasulullah, ya, kalau tidak sholawat sehari sekali aja maka dosa kita. Makanya Pak diwajibkan dalam sholat. Ya, makanya kalau sholat nggak pakai sholawat nggak sah sholatnya. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segitu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selebihnya sunnah. Nah, itu mencukupi daripada kewajiban kaum muslimin untuk berselawat minimal ketika di waktu sholat wajib. Kenapa? Itu saking sayangnya Allah kepada kaum muslimin. Kalau nggak begitu, mereka berdosa kenapa? Nggak berselawat. Ya, jadi ketika dia sholat berarti gugur kewajiban berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagi orang yang ingin lebih dekat kepada Rasulullah, maka memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Dengan bersolawat, terutama di bulan Sya'ban ini. Kenapa kata baginda Rasul? Rajab syahrullah. Rajab bulannya Allah, artinya kita banyak istighfar kepada Allah. Sya'ban syahri, bulanku kata Rasulullah, banyak bersolawat kepada Rasulullah. Wa Ramadan syahrul ummati, bulan untuk umatku untuk banyak ibadah, terutama baca Al-Quran. Karena dikatakan oleh Rasulullah bulan Sya'ban bulanku, artinya kita lebih banyak bersolawat kepada Rasulullah dibanding bulan yang lain. Kalau kita ingin lebih dekat kepada Rasulullah, maka banyak bersolawat. Kalau ingin hajat kita dikabul oleh Allah, banyak bersolawat kepada Rasulullah. Kalau ingin dosa-dosa kita diampunkan Allah, banyak bersolawat kepada Rasulullah. Kenapa? Amalan yang tidak ditolak sekalipun dengan riya itu sholawat. Kita sholat nih, terutama orang yang baru nikah misalkan, sholat. Lu kenapa sholat? Biar disayang mertua. Sah gak sholatnya? Kagak diterima. Kenapa? Niatnya karena mertua. Ya, sholat di sini kenapa? Saya dibilang orang baik, kagak sah sholat. Kenapa? Kagak diterima. Kenapa? Karena niatnya riya. Tapi kalau sholawat, sekalipun kita berkeras suara ingin dipuji orang, tetap dapat pahalanya. Itu khusus untuk sholawat, ya. Jadi ada seorang sahabat tuh bernama Ubay bin Ka'ab. Siapa Bu? Ubay bin Ka'ab. Ini sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, berapa banyak untuk aku berselawat kepadamu ya Rasulullah? Ya, kata baginda Rasul, masyita, terserah engkau. Kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab apa? Ar-rub'a ya Rasulullah, 1/4 sisa waktu saya. Kemudian kata baginda Rasul, masyita wa inzita fa wa kharuna, terserah engkau.
jikalau kau ingin menambah selawat dari itu, maka itu lebih baik darimu. Kata Sayyid bin Ka'ab, an-nisbah ya Rasulullah, setengah dari sisa waktuku. Kata baginda Rasul, ma syi'ta wa in zidta fa huwa khairun lak. Terserah engkau jikalau ingin menambah dari itu, maka lebih baik darimu. Kemudian kata Sayyid bin Ka'ab apa? Ats-tsulusain ya Rasul, 2/3 ya Rasulullah. Kata baginda Rasul, ma syi'ta wa in zidta fa huwa khairun lak. Terserah engkau jikalau kau menambah dari itu lebih baik. Apa kata Sayyid bin Ka'ab? Idzan aj'alul laka sholati kulliha. Jika demikian sisa waktuku aku bersolat kepadamu ya Rasul. Apa jaminan pada Rasulullah? Idzan tukfahammaka wa yughfaru laka dzambak. Jika demikian kalau engkau bersolat kepadaku, memperbanyak solat kepadaku apa? Tukfahammaka, akan dicukupkan segala hajatmu, akan dikabulkan segala keinginanmu. Wa yughfaru laka dzambak, dan akan diampunkan segala dosa-dosa. Jadi kalau kita ingin bersolawat, hajat kita dikabul oleh Allah, banyak solawat. Jaminan Rasul. Ini ada kejadian nyata, Bu, buat motivasi kita. Apa iya banyak solawat Allah kabulkan hajat kita? Apa iya? Ya, ini ada orang minta wiridan sama saya, pengen nyaloin jadi RW, ya, tapi nggak punya duit. Biasa kan kalau datang sama Ustadz, calon dikasih duit gak? Nih bororo 50.000 juga kagak. Ya, yang penting kita apa? Ngasih dia biar ibadah. Ya, akhirnya kita suruh baca sholawat 5.000. Lama gak Bu 5.000? Bentar sholawat 5.000, bentar kan? Ya, jadi baca sholawat apa? Sallallahu ala Muhammad, sholawat Jibril. Kalau baca lagu gimana? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tuh, sekali duduk 5.000. Dia kepengen jadi RW tapi nggak punya duit. Padahal besok pemilihan, ya. Sedangkan lawannya modalnya 200 juta, Bu. Buat apa 200 juta, Bu? Hah? Buat modal usaha, beli mobil, bangun rumah. Dia nggak punya duit. Tapi apa? Dia pengen jadi RW. Bukan pengen dia, tapi karena didorong. Didorong masyarakat, udah ente aja maju. Yang lain belum pas. Itu didorong. Karena didorong maju juga dah. Akhirnya nih baca nih sholawat 5.000, ba'dal asar sekali duduk 5.000, besoknya pemilihan dibaca deh tuh sekali duduk, pokoknya belum kelar jangan bangun, dibaca. Besoknya pemilihan menang tipis 6 orang doang, Bu. Gimana, nyakitin gak tuh? 6 orang doang. Kira-kira kalau lawan 6 orang bedanya bisa ketebak gak siapa aja? Bisa ketebak kan? Itu berkah sholawat. Kenapa? Kita bukan masalah dia mau jadi apanya. Artinya kalau hajat kita pengen dikabul, banyakin sholat. Terus juga ada orang juga kuliahin anaknya, punya utang sama tempat kuliahan 7 juta, mesti diselesaikan besok. Dibingung, Ustaz gimana nih? Iya, gimana? Udah baca sholawat aja sebanyak-banyaknya. Ya udah, malamnya itu dibaca sholawat sebanyak-banyaknya. Berapa? Pokoknya terserah sebanyak-banyaknya. Kan kata baginda Rasul apa? Tukfaham maka wa yughfaru kadzambak. Dicukupkan segala hajatmu, dikabulkan segala keperluanmu, dan diampunkan dosa-dosamu. Dibaca sholawat. Ya. Akhirnya pas besoknya ditanya doang, kamu punya utang 7 juta? Yaudah nih nomor niknya. Kagak ditanya, kagak ditagih. Yang lain tuh yang utangnya belum bayar di bawah itu ditagih, bahkan mungkin dapat sanksi, tapi kena berkahan sholawat ditangguhkan. Itu kan rezeki juga ya, ditangguhkan, lama-lama ditangguhkan untuk bisa kelupaan ya. Itu kenapa? Berkah sholawat ya. Jangan amin doang, diamalin ya, insyaallah Bu ya. Minimal sehari 100, apalagi di bulan di bulan Sya'ban lebih banyak lagi. Ya, kata baginda Rasul, man shalla alayya
kulla yaumin khamsami'ata marrah. Ya. Siapa orang yang bersolawat kepadaku sehari 500, Bu, lam yaftakir abadan, nggak bakal susah. Maksud nggak bakal susah bukan berarti mesti kaya. Artinya ketika kita butuh ada jalannya. Kan enak begitu. Ya, Bu. Ketika kita butuh ada jalannya. Kalau kita kebanyakan harta bingung juga. Ada saudara datang minjem duit, gue bingung. Duit ada gak kasih pinjem, bohong dosa. Ya kan begitu. Tapi kalau kita butuh tanya, gue pinjam duit ada gak? Gue lagi nggak megang. Emang benar nggak megang. Tapi lu kegiatan butuh ada. Itulah jalan Allah. Itu namanya ketika butuh ada. Itu enak begitu. Kenapa? Kita jadi nggak banyak menghela. Nah itu berkah sholawat kepada Rasulullah SAW. Itu kenapa? Jaminan baginda Rasul. Bahkan ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, itu apa? Pernah menemui orang ketika tawaf, ketika sa'i. Jadi ini pemuda ini ketika tawaf baca sholawat, ketika melangkah baca sholawat, ya. Kemudian begitu juga sa'i, ketika melangkah baca sholawat. Akhirnya Imam Sufyan Ats-Tsauri bertanya, wahai anak muda, ya, gerangan apa yang membuat kamu hanya baca sholawat aja? Padahal ketika tawaf ada bacaan-bacaannya yang disunahkan, ketika sa'i ada bacaan yang disunahkan. Emang ada kejadian apa yang buat kamu baca sholawat? Akhirnya ceritain, wahai tuan guru, ya, saya pernah pergi haji bersama ayah saya. Cuma dari kampung pengen ke Saudi, ya, di tengah jalan ayah saya sakit, maka mampirlah suatu kampung. Akhirnya meninggal dunia, belum pergi tapi yang saya heran ketika meninggal dunia mukanya berubah hitam. Padahal niat haji. Kan kaget nih anaknya, kok ayah saya pengen niat haji meninggal dunia perjalanan, bukan mukanya bersinar bersih, mukanya hitam, ya. Akhirnya menangis karena takut malu, ya. Akhirnya ditutupin mukanya sama kain, dia menangis, ya Allah kenapa nih ayah saya begini? Gimana kata orang kampung, ya, kira-kira ini kita berangkat pergi haji, kemudian ada saudara kita meninggal mukanya hitam, bagaimana, Bu? Malu gak, Bu? Ya malu, kenapa? Orang mau jalan kebaikan tapi mukanya hitam. Bahkan diceritakan dalam riwayat yang lain berubah menjadi muka binatang, ya. Akhirnya saking dia menangis capek tertidur. Ibu kalau lagi capek nangis tidur gak, Bu? Hah? Ya kan tidur. Anak-anak kita juga begitu. Capek nih kita diemin dia tidur. Nah begitu juga anak muda saking capek nangis tidur. Nah ketika tidur bermimpi ada seseorang dari jauh datang berjubah putih bersinar, ngusapin muka ayahnya. Pas muka ayahnya diusapin, akhirnya berubah tuh, hilang hitamnya, berubah seperti semula, bahkan bersinar mukanya. Akhirnya anak ini ketika ini seseorang yang berjubah putih mau pergi ditahan. Wahai Tuhan, gerangan siapa engkau? Ya, engkau mengusap ayahku kemudian berubah menjadi seperti semula bahkan bersinar. Tahukah engkau aku adalah Muhammad bin Abdullah? Berarti siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai baginda Rasul, gerangan apa engkau bisa mengusapkan ayahku? Emang ada amalan apa ini ayahku? Wahai anak muda, ayahmu sebelum tidur baca sholawat 100 kali. Jadi sholawat yang paling pendek tadi sholawat Jibril Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu, paling berapa menit? 100. Mau lebih banyak lebih bagus. Itu sebelum tidur, ya. Maka apa? Ketika ayahmu ada kesusahan manggil aku, ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah aghithni. Padahal ayahnya tukang maksiat, ya, sholatnya bolong-bolong, ya pokoknya tukang maksiat lah, fasik berajulan, tapi banyak berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ayahmu sudah banyak berselawat kepadaku, kemudian sebelum tidur baca selawat 100 kali, ketika ada kesusahan manggil namaku, ya Rasul aghithni. Nah ayahmu ketika sakit sebelum meninggal dunia manggil namaku, ya Rasulullah aghithni aghithni. Maka aku, karena ayahmu suka banyak berselawat kepadaku, aku terpanggil, maka aku usapkan. Nah semenjak itulah aku berniat
tidaklah aku mengamalkan sesuatu ketika haji atau umrah, tawaf, sa'i dan sebagainya, aman umrah atau haji, melainkan bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu kalau ada keperluan banyakin solawat, nggak usah pakai hitung-hitungan. Itu yang 5.000 kali kepepet, ya kepepet. Kenapa? Saya bingung ngasih apaan, ngasih modal buat ini juga nggak ada. Ya udah baca selawat. Kita ngasihnya ikhlas, dia juga yakin ikhlas, Allah kabulin. Itu contoh terdekat. Ya, apalagi di bulan Sya'ban ini perbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, jadi pertama tadi Isra Mi'raj, kedua Sya'ban, ketiga kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Apa yang kita persiapkan, Bu? Ibu udah beli baju lebaran belum? Tapi seragam pada punya. Oh gitu. Itu cuma tambah-tambahan, ya. Baju lebaran itu hukumnya nah, nggak punya nggak apa-apa, ya. Tapi yang terpenting tanya dalam diri kita, nanti ketika kita sudah masuk bulan Ramadan sampai akhir, apakah kita termasuk orang-orang yang diampunkan oleh Allah atau tidak? Ini Bu, ada kepikiran nggak tuh? Nanti bulan Ramadan sampai selesai, saya diterima nggak bulan puasa saya? Saya diampuni oleh Allah apa tidak? Apakah saya berdosa tidak? Itu yang paling penting. Kenapa? Dalam hadis Rasulullah mengatakan apa? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu syaratnya la'allakum tattaqun, ya Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan tujuan puasa agar kita menjadi bertakwa. Syaratnya apa? Man shoma ramadhana. Siapa orang puasa Ramadan imanan ay at-tasdiqu bi wa'dillah, membenarkan janji Allah, artinya sesuai dengan syarat rukunnya. Ya, sesuai dengan apa? Bagaimana rukun puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa jangan kita kerjakan. Hal-hal yang membatalkan pahala puasa jangan kita kerjakan. Nah, kalau kita rukunnya sudah kita kerjakan, meninggalkan hal yang membatalkan puasa, meninggalkan yang membatalkan pahala puasa, wahtisaban, ikhlas karena Allah. Artinya apa? Kita puasa benar-benar karena Allah. Enggak pengen disebut lebih baik dari orang lain, enggak merasa sombong daripada orang lain. Artinya karena Allah. Baru jaminannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah ampunkan dosanya yang telah lalu. Ada berapa Bu yang batalkan pahala puasa? Ada 5. Pertama apa? Al-kadzib. Ini kita perlu jaga nih Bu, supaya kita tidak batal pahala puasanya. Kalau kita batal pahala puasanya seperti orang kerja nggak digaji. Ibu kerja sebulan atau gaji 3 juta misalkan, kagak dapat gaji, kira-kira bagaimana Bu? Kesel kan gitu. Nah juga berpuasa, kalau kita menjalankan hal yang membatalkan pahala puasa, percuma kita puasanya. Maka perlu dijaga. Khamsun yuftirnas sha'imah. Ada 5 perkara yang batalkan pahala puasa. Pertama al-kadzib, berdusta. Ya, ini sering terjadi sama kita sebagai orang tua. Ini kan udah punya anak semua nih, mungkin udah punya cucu juga banyak. Terkadang kita nggak sadar berdusta mengajarkan anak diri kita. Ya, bagaimana? Ini ada cerita sahabat, namanya Abdullah bin Jabir. Siapa Bu? Abdullah bin Jabir. Ketika itu beliau menciptakan sudah dewasa. Ketika itu Abdullah bin Jabir kayak anak-anak begitu tuh, ya lagi main. Kira-kira kalau saat Haji Rahmat datang ke rumah ibu, anak ibu cium tangan apa main Bu? Habis cium tangan dia kan pergi main. Ya kan kalau kita nemenin guru. Nah ini anak Abdullah bin Jabir sekecil habis cium tangan udah main sama anak-anak. Kecuali orang tuanya hormatin, temenin gurunya. Akhirnya si Abdullah bin Jabir main. Ketika itu saya sedang main, Rasulullah mampir ke rumah saya. Ya, akhirnya ibunya manggil, ya Abdullah, kemari. Ibu pengen ngasih sesuatu. Ya, misalkan anak ibu dari pagi sampai siang kagak makan. Ibu manggilkan, nak pulang yuk. Nanti ibu mau ngasih duit 5.000, misalkan. Pulangnya karena apa? Pengen kasih 5.000. Kira-kira kalau nggak pas pulang ibu nggak kasih, ibu kasih apa kasih Bu?
Kebanyakan dikasih apa nggak dikasih? Kagak dikasih. Kenapa? Disuruh makan, dibohongin. Sini apa? Mana bu, katanya pas 5.000, udah makan dulu. Habis makan, udah habis itu kamu main lagi. Kira-kira lupa gak tuh 5.000 anak? Lupa kenapa? Udah dimakan, dimain lagi, lupa dengan 5.000. Bohong gak bu? Nah itu bisa membatalkan pahala puasa. Kita sering kayak gini, nggak sadar begitu tuh, ya. Nah begitu juga, ini sahabi ya, manggil, wahai Abdul Ta'al, ibu mau ngasih apa? Mau ngasih korma, kalau kita permen, duit dah. Kata baginda Rasul, engkau manggil anakmu, emang mau ngasih apa? Apa sekedar manggil, suruh pulang, suruh makan, kemudian kamu bohongin? Enggak ya Rasulullah, saya ingin ngasih anak saya Abdullah korma. Kata baginda Rasul, kalau kau hanya manggil doang, tadi ini pengen ngasih korma tapi nggak kau kasih, maka faqad kadzabti, kau sungguh berdusta. Maka kau ditulis sisi Allah seorang pendusta. Berarti kita ngajarin sama kita secara langsung apa? Sedang ngajarin bohong. Bener gak bu? Nah kalau emang ibu manggil, pulang nak sini, ibu kasih duit, makan tuh. Nah itu nggak bohong, ya. Nah kalau kita nggak ngasih, itu namanya berbohong, itu membatalkan pahala puasa. Yang kedua ghibah, ya. Ibu habis sahur, enakan tidur apa ngerumpi? Ya, ini zaman baginda Rasul. Emang kebetulan ini terjadi sama perempuan. Bukan berarti orang laki nggak ada yang ghibah. Ya umumnya yang suka ngerumpi orang perempuan. Orang laki ada gak? Ada. Ya, cuma tidak seperti perempuan. Nah ini zaman Rasulullah, ada 2 orang perempuan. Ya sedang puasa, karena saking panasnya hampir meninggal, pingsan bangun lagi, pingsan bangun hampir meninggal. Akhirnya mengutus utusan. Kan malu nanya sama baginda Rasul, langsung tak izin utus utusan. Ya tolong bilangin ke baginda Rasul minta izin berbuka. Kenapa? Karena sudah payah. Akhirnya datanglah minta izin. Rasulullah tidak mengizinkan, tapi apa? Ngasih wadah baskom. Nih, tolong kamu kasih tahu kepada saudaramu, muntahkanlah apa yang tadi makan tadi pagi. Ya udah, karena perintah Rasul, dibawa tuh baskom datang. Wahai saudaraku, kata baginda Rasul, muntahkanlah yang telah kamu tadi pagi. Ini ada 2. Akhirnya dimuntahkan, ternyata darah segar, daging segar sampai setengah. Kemudian satu lagi begitu juga sampai penuh. Akhirnya orang sekitar kaget. Kenapa baginda Rasul? Tadi sahur saudaramu itu makan makanan yang halal, tapi setelah sholat subuh dia ngerumpi, ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dahu ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtum. Janganlah kalian saling menggibah saudaramu, ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi, apakah salah seorang kalian ingin makan daging saudara kalian? Itu dibuktikan. Kenapa? Berarti dia sudah makan darah daging saudaranya sendiri. Kenapa? Dengan menggibah. Nah, ketika itu makanya naumus shaim ibadah. Dikatakan naumus shaim ibadah kalau dia keluar rumah jadi berbuat dosa, dia keluar rumah jadi berdusta, dia keluar rumah jadi menggibah, lebih baik tidur. Mau tadarus ngantuk, ngerumpi batal pahala puasa, lebih baik tidur, selamat. Ya, kalau kita bisa ngaji, kalau ngantuk tidur. Nah itu Allah buktikan tuh. Ya kenapa? Dosa ghibah. Mungkin kalau Rasul masih ada, setiap hari kita bisa muntah mulu kali. Ya, itu apa? Termasuk ghibah membatalkan pahala puasa. Ketiga, an-namimah, ngadu domba. Ya, jadi ada cerita begini bu. Sedikit lagi ya. Jadi zaman itu ada penjual beli budak. Budak itu udah habis, tinggal 1. Nah ini yang pembeli ini datang kepada penjual. Wahai tuan, ada masih budak? Ada. Dia rajin rajin kerjanya, cuma penyakitnya 1, namimah, ngadu domba. Kalau sekarang apa? Ngomporin. Bahkan ngomporin. Ibu nih, dulu anak sebelum punya mantu akur-akur gak bu? Akur. Ketika udah punya mantu pada nikah semua, ada yang begini? Ada aja yang ngomporin. Akhirnya ibu tadinya aman anak akur, gara-gara ada yang ngomporin, akhirnya jadi suudzon.
Benar gak Bu? Apalagi yang anaknya banyak, ini ngomong gini, ngomong padahal cuma akur-akur aja. Gara-gara ada seseorang mantu atau bagaimana, ada yang ngomporin, ya udah ribut. Nah, apalagi rumahnya seturuan, ini anak mantu, sekampung, sekomplek, ya udah. Kenapa? Kalau deket kan begitu, kecuali jauh. Ini gara-gara apa? Namimah. Akhirnya dibeli dah tuh. Biarin dah, yang penting kerjanya bagus. Masalah itu dia tukang ngadu domba, dia dari masing-masing, akhirnya dibeli. Sampai di rumah biasa kerjanya bagus, sebelum diperintah dia paham. Akhirnya tuannya ini pergi. Ya, orang Arab kan kerjanya berdagang, berapa hari baru pulang, mungkin sepekan baru pulang. Akhir ngomong sama nyonya, nyonya tahu gak tuan pergi pulang jauh, berapa hari baru pulang? Nggak tahu emang. Itu suami nyonya, dia apa, punya istri lagi, pengen kawin lagi di sono. Ya, tuh sebelum ada budak ada omongan gitu gak Bu? Nggak ada. Kata ini budak, nyonya, itu suami nyonya, dia betah sepekan baru pulang, dia pengen nikah lagi. Yang benar iya. Terus bagaimana? Ya, kan suaminya brewosan nih, bewokan. Zaman itu kalau laki-laki bewokan, dia bilang perkasa, banyak duit, kaya. Ya, jadi suaminya bisa nikah lagi. Yang benar iya. Terus bagaimana? Nanti suaminya kau pulang, ambil pisau cukur, cukur supaya nggak kelihatan perkasa. Kalau nggak perkasa bilang kere, nggak punya duit, mana mau perempuan, kan begitu. Tujuannya apa? Nyukur jenggot. Akhirnya nggak lama, berapa hari kemudian tuannya pulang. Nah, sebelum masuk ke rumah, ini budak ngadu domba lagi. Tuan hati-hati, kenapa? Nanti malam nyonya pengen bunuh tuan. Yang benar iya. Nanti malam tuan pura-pura tidur ya. Ya, nanti tuan mau dibunuh. Daripada tuan dibunuh, lebih baik apa? Jaga diri. Tuan nanti malam pura-pura tidur. Yang satu ngomong sama istrinya apa? Jenggot. Yang satu mau bunuh. Kan beda tuh omongan. Akhirnya suaminya mau tidur pura-pura, dekat kamar kan ada kaca. Kata istrinya, wah abang udah tidur, digini-giniin. Wah, ada tidur. Ambil pisau cukur. Tujuannya bukan membunuh kan? Ingin apa? Ingin motong jenggotnya. Karena ini udah terhasut dari adu domba oleh budaknya ini, tuannya, dipikir istrinya pengen bunuh. Akhir diambil tuh pisau cukur, dibunuh istrinya. Gara-gara apa? Ngadu domba, ngomporin. Akhirnya berteriak tuh, kesakitan, keluarganya menjerit, maka suami dibunuh oleh keluarga istrinya. Akhirnya saling membunuh. Gara-gara apa? Namamun ngadu domba. Begitu juga tadi kita akur. Gara-gara ada seseorang keluarga kita yang begini, ngomporin, akhirnya ribut. Padahal nggak terjadi apa-apa tadinya. Nah, ini termasuk hal-hal yang batalkan pahala puasa. Zaman Nabi Musa, 3 hari Nabi Musa doa minta turun hujan, nggak turun hujan. Ya, kemudian Nabi Musa mohon, ya Allah, bagaimana kami keluar semua 3 hari minta hujan tapi nggak turun hujan? Kata Allah apa? Di antara kalian ada yang suka ngadu domba. Kata Nabi Musa, siapa orangnya? Kata Allah apa? Masa saya kasih tahu orang yang suka ngadu domba? Bertobatlah kalian padaku. Akhirnya disuruh bertobat, baru turun hujan. Artinya apa? Kalau di keluarga ada salah satu orang yang suka ngadu domba, akan rezekinya sempit. Bukan maksud di sini turun hujan, turun rahmat Allah. Nggak mesti turun aja, dan juga rezeki ngalir. Tapi kalau gara-gara ada satu dalam keluarga suka nama ngadu domba, rezeki akan sempit. Kenapa? Ribut mulu, sempit gak Bu? Sempit. Atau tadi silaturahim, saling ngasih hadiah, gara-gara ada keributan, pada silaturahim nggak? Kan sempit rezeki. Itu gara-gara nama mengadu domba. Apalagi di kampung ada yang ngadu domba, sekampung bisa ribut, ya berantem. Padahal nggak ada apa-apa tadinya, gara-gara satu jadi ribut semua. Yang ketiga, keempat, lima nggak kita bahas. Ini artinya oleh-oleh dari saya pribadi, mudah-mudahan kita bisa ngamal semua. Jagalah apa? Hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Berdusta, ghibah, namimah, itu yang paling utama. Mudah-mudahan kita bisa Allah panjangkan umur kita dalam taat pada Allah,
dapat puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, bisa menjaga hal-hal yang membatalkan puasa, bisa menjaga hal yang membatalkan puasa, sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga selesai Ramadan termasuk kita orang-orang yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma la tada'na dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maridan illa syafaitah, wa la 'aiban illa satartah, wa la maytan rahimtah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa satarta rahmatika ya rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.